Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pendidik, tenaga pendidikan, para pejuang pendidikan, para penggerak pendidikan. Perkenalkan, saya Hidro Gunawan SPD, Kepala SMPIT Indah Hikmah. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan ide gagasan yang kami tuangkan dalam kegiatan Lomba Kepala Sekolah yang diadakan oleh JSIT Wilayah Jawa Tengah dalam rangka kegiatan musyawarah wilayah yang kelima yang diadakan di Kota Magelang. Judul yang saya ambil adalah Manajemen Terpadu atau disingkat MADU, Pembinaan Prima atau BIMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau PTK, Sekolah Islam Terpadu atau singkat SIT, menuju sekolah yang bermutu. Latar belakang yang saya ambil dalam penulisan makalah ini, yang pertama adalah adanya potensi jumlah sekolah Islam terpadu dan pendidik dan tenaga kependidikan. Kita ketahui bahwa sekolah Islam terpadu yang tergabung dalam jaringan sekolah Islam terpadu adalah bagian dari sekolah swasta yang ada di negeri tercinta kita, Indonesia. Berdasarkan data pokok pendidikan dasar dan menengah, tercatat bahwa sekolah-sekolah swasta yang ada di Indonesia itu tercapai 58% dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia ini. Nah, sekolah Islam terpadu ternyata hasil laporan dari pengurus pusat yang kemarin dilaporkan saat kegiatan musyawarah nasional yang kelima yang diadakan di Solo. Sekolah Islam terpadu memiliki sekolah ada 2.420 atau sekitar 1,04% dari sekolah swasta yang ada di Indonesia. Ini sebuah potensi yang luar biasa, apalagi kalau kita juga lihat data pendidiknya, ternyata hasil laporannya sekolah swasta memiliki jumlah pendidik yang cukup banyak dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri. Tetapi ada permasalahan yang barangkali bisa kita perhatikan, bisa kita perbaiki, adalah permasalahan yang terjadi di guru-guru ataupun tenaga pendidikan di sekolah swasta, khususnya di sekolah Islam terpadu. Ternyata ya, kalau melihat di sekolah kami itu masih ada guru yang kualifikasinya masih belum S1, kompetensi pendidikannya karena belum mengikuti kegiatan PLPG atau PPG juga menjadi hal utama yang ini butuh diperhatikan. Nah, inilah sebuah permasalahan yang terjadi, padahal permasalahan itu tentu harusnya bisa disikapi dengan baik di tataran yayasan. Maka ada peran penting bagi yayasan di dalam membina, di dalam mendampingi pembinaan para pendidik dan tenaga pendidikan supaya mereka tetap bisa memberikan kontribusi yang maksimal dalam mengelola, dalam mendidik anak bangsa ini bisa lebih baik. Rumusan masalah yang saya ambil dari makalah ini adalah bagaimana implementasi pembinaan bagi para pendidik dan tenaga pendidikan melalui program manajemen terpadu dalam pembinaan prima, pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah Islam terpadu menuju sekolah yang bermutu. Tahapan implementasi manajemen terpadu pembinaan prima PTK SIT ada yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga monitoring, yang keempat evaluasi. Dari keempat ini, harapan kita adalah dengan mengikuti pola ini, tahapan ini, maka apa yang kita inginkan menjadi sekolah yang bermutu itu bisa tercapai. Tahap yang pertama, perencanaan. Maka yang harus dilakukan yang pertama adalah yayasan menyusun SOP
rekrutmen pegawai baru. Ini menjadi dasar ketika sekolah ingin mengusulkan sebuah tenaga pendidik baru. Yang kedua adalah analisis kebutuhan PPK yang ini diadakan oleh kepala sekolah dengan mempersiapkan ajaran baru kira-kira dengan kebutuhan yang ada beberapa persen yang bisa dibutuhkan untuk pendidik atau tenaga pendidikannya. Nah, yang ketiga adalah dengan mengusulkan kepada yayasan untuk kemudian ketika nanti kemudian disetujui, maka yayasan akan mengadakan pembukaan pendaftaran pegawai baru atau PTK baru yang diinginkan. Nah, setelah itu, yang keempat adalah adanya tes seleksi yang nanti akan diadakan langsung oleh kerjasama antara yayasan dengan sekolah. Yayasan biasanya tes untuk wawancara, sedangkan sekolah adalah tes untuk praktek, baik praktek mengajar ataupun praktek ketika tugas-tugas sebagai karyawan. Dan yang kelima, setelah itu dilakukan dengan baik, maka ditetapkanlah pegawai baru yang nanti akan kemudian diserahkan kepada sekolah yang membutuhkan. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini ada 4 hal yang nanti yang harus kita kenalkan, yaitu penjenjangan PTK. Di penjenjangan itu, kalau di sekolah-sekolah swasta, itu terbagi minimal 3 hal. Yang pertama adalah PTK dalam masa percobaan atau PTK pemula. Ketika ini dia hanya diberikan waktu kurang lebih rentang 1 tahun. Kemudian ketika masa kerjanya bagus, maka dia bisa masuk ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang penetapan sebagai tenaga tidak tetap pendidik atau tenaga pendidikan yang tidak tetap. Nah, ketika itu kemudian setelah dievaluasi oleh kepala sekolah, maka diusulkan ke yayasan, kemudian ditetapkan sebagai pendidik atau tenaga pendidikan yang tetap atau disebut dengan PTK atau GTK, guru tetap yayasan atau pegawai tetap yayasan. Nah, dari itu semuanya nanti akan kita lihat profil PTK-nya. Di situ nanti akan terlihat kualifikasinya, apa ijazah terakhirnya, bagaimana kompetensi yang dimilikinya, padahal kompetensi yang diminta adalah minimal 4 hal. Kompetensi pedagogik, ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, inilah yang nanti akan dibedah bagaimana pembinaan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah pola pembinaan di tenaga pendidikan. Nah, di pola pembinaan ini, tadi sudah tersampaikan di awal bahwa ada metode latihan dan metode pendidikan. Nah, di semuanya adalah untuk memaksimalkan dari potensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Maka disitulah nanti ada beberapa rincian-rincian pembinaan seperti apa yang bisa dilakukan oleh sekolah. Dan yang keempat adalah tentang penilaian kinerja pendidik dan tenaga pendidikan. Setelah dilakukan pembinaan dengan maksimal dengan baik, tentu untuk mengetahui keberhasilannya, maka tentu ada namanya penilaian kinerja pendidik dan tenaga pendidikan. Bentuknya apa? Bentuknya adalah raport pendidik atau tenaga pendidikan. Dari sinilah nanti bisa dilihat sejauh mana pembinaannya, apa yang diharapkan dari sekolah itu bisa tercapai. Nah, pola pembinaan PTK yang nanti dijelaskan adalah yang pertama adalah pembinaan awal atau kita sebut dengan orientasi pegawai baru. Nah, orientasi tadi berisi tentang orientasi bagaimana visi misi yayasan. Yang kedua akan dijelaskan selama setahun itu tentang orientasi visi misi sekolah. Dan yang ketiga tentang penerapan atau penjelasan konsep dan aplikasi sekolah Islam terpadu. Ini diberi waktu 1 tahun.
Kemudian yang kedua, setelah melalui itu semuanya, ada pembinaan rutin. Nah, apa itu berarti pembinaan rutin itu? Pembinaan rutin itu pembinaan terkait dengan penguasaan atau penambahan kualitas keagamaan. Maka ada namanya program unit pembinaan pegawai yang diadakan sepekan sekali. Atau di sekolah kami itu kita mengadakan namanya pertemuan bulanan, yaitu unit pembinaan pegawai bulanan yang itu pesertanya adalah seluruh kegiatan yang dilakukan dari per kelompok pekannya didikan satu. Nah, itu kita sebut dengan nama sekolah pendidik. Nah, nanti pembahasannya cukup banyak terkait materi-materi yang disampaikan di situ, yang harapannya dengan materi-materi yang disampaikan di sekolah itu, para pendidik, para tenaga pendidikan, mereka semakin paham tentang jati dirinya, sehingga mereka akan memberikan penguatan, sehingga mereka ketika berada di sekolah kita, terutama di sekolah Islam terpadu, mereka akan semakin kuat dan menjadi pilihan yang terbaik ketika dia sudah memilihnya. Nah, yang ketiga adalah pembinaan secara berjadwal. Nah, ini biasanya berkaitan dengan peningkatan kompetensi, baik itu kompetensi profesional ataupun pedagogik. Yang ini biasanya berupa pelatihan-pelatihan ataupun workshop dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah pembinaan insidental. Ini berkaitan dengan pola peningkatan kompetensi kepribadian, terutama aspek kedisiplinan guru di dalam mematuhi aturan-aturan yang ada. Nah, ini biasanya waktunya incidental yang itu bisa dilaksanakan di mungkin sepekan ataupun 2 pekan sekali atau mungkin 11 kali tergantung kondisi. Tahap terakhir dari manajemen terpadu pembinaan PIMA adalah monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring ini yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah kepala sekolah memantau pelaksanaan pembinaan yang sudah dijadwalkan. Yang kedua, kepala sekolah mensosialisasikan instrumen penilaian kinerja PTK-nya. Dan yang ketiga, kepala sekolah menilai hasil pelaksanaan pembinaan PTK melalui penilaian kinerja PTK dalam bentuk rapor PTK. Nah, kemudian dievaluasi. Apa evaluasinya? Yang pertama, kepala sekolah memberikan umpan balik kepada PTK yang sudah penilaiannya itu di atas standar. Itu umpan balik itu bisa berupa pujian ataupun usulan ada tambahan gaji berupa tunjangan. Dan yang ketiga adalah melakukan pembinaan secara pribadi bagi PTK yang hasilnya penilaiannya di bawah standar. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi kendala permasalahan apa yang terjadi sehingga nilai dari PTK-nya di bawah standar. Hal inilah kalau kemudian 3 tahapan itu dilakukan, maka insya Allah apa yang kita harapkan menjadi sekolah yang bermutu itu akan tercapai dengan baik. Demikian penjelasan terkait makalah yang sudah saya buat. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat untuk para pembaca dan pendengar semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan ini, terutama kegiatan musyawarah wilayah yang kelima CSID wilayah Jawa Tengah, dapat berjalan lancar dan sukses. Sukses selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.